Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 19 Juni, pada pekan biasa yang ke-11. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya. Mari kita memulai dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena rahmat yang tercurah untuk kami sampai saat ini. Hadirlah bersama kami, bukalah hati dan pikiran kami, semoga sabdamu menginspirasi hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai 34. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kalian khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kalian, hai orang yang kurang percaya? Maka janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dulu kerajaan Allah dan semuanya dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, yang menarik bagi saya dari Injil hari ini adalah sabda Yesus ini. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan ditambahkan. Tema tentang kekhawatiran juga menjadi topik pembahasan dalam khotbah di bukit. Yesus tahu bahwa persoalan yang dihadapi oleh pendengar atau umat saat itu dan sampai sekarang adalah kekhawatiran. Kekhawatiran akan apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang akan dipakai, dan juga di mana akan tinggal. Dan saya yakin saya dan Anda teman-teman sekalian, saudara-saudara yang terkasih, juga pernah khawatir tentang hidupnya di masa depan. Yesus mau mengatakan dengan mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua yang akan ditambahkan kepadamu. Yesus mau mengatakan jangan sampai kekhawatiran itu membuat kita jatuh dalam tindakan-tindakan yang tidak benar lagi. Yesus mau mengatakan kepada kita untuk membingkai segala tindakan kita terlebih dahulu dalam bingkai kerajaan Allah. Karena dalam pencarian kita tentang apa yang kita khawatirkan, bisa jadi kita jatuh dalam keserakahan, bisa jadi kita jatuh dalam ketidakadilan, bisa jadi kita jatuh dalam pengabaian orang lain atau menindas hak-hak orang lain hanya karena untuk memenuhi kekhawatiran kita. Yesus pasti tidak menginginkan ini. Namun jika dibingkai dalam rangka kerajaan Allah, maka kalau kita membingkai hidup kita pertama-tama dalam kerajaan Allah, maka hal tentang apa yang dikhawatirkan tentang ini itu bisa teratasi. Kita tidak akan berlaku sewena-wena dalam pekerjaan kita. Kita tidak akan berlaku tidak adil dalam membagi hasil kepada orang lain. Kita tidak akan menindas orang lain atau melanggar hak-hak mereka dalam hal ketika bekerja bersama.
Karena apa? Karena kita membingkai seluruh pekerjaan kita, seluruh hidup kita dalam hal kerajaan Allah. Inilah yang dimaksud oleh Yesus. Carilah dulu kerajaan Allah, supaya membingkai hidup, membuat hidup kita itu terframe oleh kerajaan Allah, sehingga perilaku kita, tindakan kita senantiasa sesuai dengan ajaran Tuhan. Semoga saya dan Anda senantiasa mampu membingkai kehidupan kita dalam kerangka kerajaan Allah. Semoga demikian. Amin. Mari kita tutup dengan doa dan meminta berkat Tuhan. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu karena Injil-Mu hari ini mengajar kami untuk terlebih dahulu mencari kerajaan-Mu, sehingga hidup kami terbingkai dalam sabda dan ajaran-Mu, sehingga kami mampu menjadi saksi-saksi-Mu di tengah kehidupan ini. Kami mampu jauh dari sikap-sikap yang dapat menjatuhkan kami dalam dosa. Bantulah kami ya Tuhan dalam bersaksi dalam kehidupan ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lorotandu, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton Mikael. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan imam, para frater dan segenap penghuni Seminarium Angin Mamiri senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.